seluruh nabi rasul. Mulai dari Nabi Adam sangat akrab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa fungsinya basmalah ini selain tolak juga adalah dilakukan untuk mengawali semua perbuatan yang kita akan lakukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lihat dalam satu riwayat yang dibaca di dalam penyelamatan Nabi Nuh itu juga membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Nabi Nuh dari tsunami yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api gunung raksasa oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat hadis juga disebutkan yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati itu juga Bismillahirrahmanirrahim, termasuk juga menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita apapun yang kita akan lakukan, memulai pekerjaan sampai makan itu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tekniknya membaca basmalah seperti apa? Dalam tafsir Ibnu Ajibah, salah satu tafsir Sufistik yang sangat terkenal, bahwa caranya membaca basmalah itu ialah menghadirkan Allah yang punya nama, baru kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Ajibah, pertama kalau kita memakan, dan memang ada ayatnya kan, wala taqulu mimma lam yazkurullah. Janganlah kalian mengkonsumsi sesuatu sebelum membaca menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun yang kita akan konsumsi, memakan itu pakai basmalah. Bahkan kalau kita memotong kambing, ayam tanpa membaca basmalah itu bangkai, tidak bisa dimakan dari kemarin. Jadi betapa besar fungsinya Bismillahirrahmanirrahim, bisa menghalalkan yang tadinya menjadi yang tadinya haram. Nah, cuma persoalannya di sini kita seringkali hanya membaca basmalah pada saat akan makan. Menurut Ibnu Ajibah ada dua macam makanan. Makanan lahiriah dalam bentuk makan nasi, kue, minum kopi dan sebagainya, itu makanan lahiriah. Memang itu harus membaca juga basmalah. Tapi ada makanan rohani, makanan spiritual ini juga harus diperlakukan sama, yaitu mengkonsumsi pengetahuan. Kita membaca buku, kita mendengarkan ceramah, kita belajar, itu kan mengkonsumsi makanan rohani. Jadi baik makanan lahirnya maupun makanan rohani, dua-duanya kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak, itu nanti akan diganggu kita oleh setan. Bahkan dalam hadis, makanan baik makanan lahiriah maupun makanan rohani yang dikonsumsi tanpa membaca basmalah, setan atau iblis ikut masuk bersama sari-sari makanan, baik sari-sari makanan lahiriah maupun juga sari makanan rohani. Nah, inilah pentingnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini berfungsi banyak sekali di dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita makan dengan membaca basmalah itu akan berkah. Nah, mulai saat ini teman-teman semuanya, jangan membaca basmalah pada saat kita akan makan makanan lahiriah, tapi juga pada saat makan makanan rohani. Berzikir, membaca Quran itu kan mengenyangkan akal, mengenyangkan jiwa. Kalau makanan rohani itu mengenyangkan jiwa, akal, pikiran. Kalau mengkonsumsi makanan lahiriah mengenyangkan perut. Dua-duanya kita perlu kenyang. Perut harus kenyang dan rohani, pikiran pun juga harus kenyang supaya tidak diganggu oleh iblis. Ya, maka kita harus baca
Begitu pentingnya basmalah ini sampai Rasulullah juga mengatakan kalau di antara kalian lupa membaca basmalah, kita dianjurkan untuk di pertengahan mengkonsumsi itu baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu hadis begitu pentingnya basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim itu kalau surah Al-Fatihah tadi itu disimpulkan, maka pemadatannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu dipadatkan lagi, pemadatannya terletak pada dua kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim yang biasa disebut dengan Umul Asma. Jadi ada 99 nama Allah, induknya itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah kalau dua kata ini kita padatkan lagi berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu Rahimah. Rahimah ini membentuk Ar-Rahman, Rahimah juga membentuk Ar-Rahim. Rahimah itu artinya apa? Yaitu cinta. Jadi kalau 6.666 ayat dalam Al-Quran kita padatkan menjadi satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Jadi bukan bagaimana kita akan menerapkan, insyaallah menggagas guru-guru cinta. Bismillahirrahmanirrahim ini juga punya keunikan dari segi hurufnya. Jumlah hurufnya itu 19. Kalau dalam bahasa Arab itu tasydid dengan mad juga dihitung sebagai salah satu huruf. Itu hurufnya jumlah totalnya 19. Nah, jumlah basmalah dalam Al-Quran itu semuanya ada 114, itu bisa dibagi 19. Walaiha tis'ata asyar, di dalam Al-Quran itu ada, dan di atasnya ada angka 19. Dari dulu kita nggak tahu apa itu artinya 19, ternyata itu rahasia ilmu komputer. Menurut sarjana matematik, angka yang paling berat untuk sebagai pembagi itu angka 1, angka paling rendah, dan angka 9 itu angka yang paling tinggi. Kombinasi 1 dan 9 ini angka pembagi yang paling berat. Justru Al-Quran menggunakan rumus 19. Walaiha tis'ata asyar dalam surah Al-Mudaththir. Lihatlah basmalah itu 19 hurufnya, ya, dan lihatlah juga jumlah basmalah dalam Quran 114. Ada satu surah yang tidak punya basmalah, yaitu surah apa? Surah At-Taubah. Tapi ada juga satu surah double basmalahnya, satu di permukaan, satu di batas bentuknya surah An-Naml. Surat Nabi Sulaiman kepada Balqis, namanya Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalahnya surat Taubah, maka jumlah basmalah dalam Quran 115 tidak bisa dibagi 19. Kemudian basmalah ini juga kita lihat berasal dari suku kata ismun, nama. Pengulangan kata ismun dalam Quran itu juga sebanyak 19. Pengulangan kata Allah dalam Al-Quran itu 2.300 sekian dalam buku saya ada itu juga bisa dibagi 19. Ar-Rahman 50 kali dalam Al-Quran itu dibagi 3 sama dengan 19. Ar-Rahim dalam Al-Quran itu terulang 114 kali dibagi 19 maka sama dengan 6. Jadi rumus Al-Quran ini ditegaskan oleh basmalah. Inilah surah Al-Alaq, turun 5 ayat. Yang para bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq, yang para kemudian lam ya'lam, alamal insana ma lam ya'lam. Periksa itu jumlah kosakatanya 19. Jumlah ayat di dalam surah Al-Alaq itu 19. Kalau teman-teman baca dari bawah ke atas, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu falaq, Wallahu ahad, dan seterusnya, persis anak tangga ke-19 berjumpa dengan surah Al-Alaq ke-19. Dari atas ke bawah lagi, amma yatasaalun, ya, kemudian Al-Basar turun ke bawah, persis angka 19 kita juga ketemu lagi dengan Al-19. Dan jumlah huruf yang ada dalam surah Al-Alaq 19 ayat itu juga bisa dibagi 19. Jadi ini kata kunci untuk melihat apakah Quran itu original atau tidak. Alif Lam Mim misalnya,
Jumlahkan berapa kosakata yang diawali dengan alif, lam dan mim dalam surah Al-Baqarah 3 itu. Itu harus bisa dibagi 19. Kalau tidak, maka itu kurang palsu. Nah, ada 10 ayat yang sudah diawali 19 alif lam mim. Jumlahkan total semuanya itu alifnya, lamnya, mimnya. Semuanya surah itu harus dibagi rata 19. Kaf, ha, ya, ain, shad, ta, sin, mim, ain, sin, qaf, yasin, toha, nun, qaf. Itu semua bahwa itu suar atau huruf hijaiyah dalam Quran itu semuanya juga simbol untuk mengukur apakah Quran itu original atau tidak. Kapan ada kosakata yang diawali dengan ya dan sin, misalnya yasin, tidak bisa dibagi 19, maka itu Quran palsu. Inilah yang disebut dengan inna nahnu dzikr wa inna lahu lahafidz. Tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Maka itu Profesor Roger Berg, sarjana linguistik di Prancis, itu mustahil Quran itu buatan manusia. Dulu gak ada komputer, sekarang pun gak mungkin orang bikin seperti Quran itu. Nah, intinya Al-Quran adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi mengatakan bahwa intinya basmalah itu terletak pada titik di bawah bah. Itulah titik yang pertama ditulis oleh Nun wal qalam wa mastur. Demi kalam, demi pena. Jadi Tuhan tidak usah repot-repot membuat satu alam semesta ini. Cukup membuat kalam, menciptakan kalam. Kalamnya itu ditorehkan ke dalam sebuah maestro lembaran. Titik itulah nanti yang mengalami expanding universe. Pemadatan lalu terjadilah ledakan the Big Bang awal itu kan. Maka itulah planet-planet pecahan. Nun titik dua itulah nanti yang membuat planet sedemikian banyak ini. Dan nanti pada saatnya juga planet itu kan makin mengembang. Wa inna la musi'u dalam seperti balon kalau itu besar dan itu ledakan kedua. Nah itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada satu titik. Kita berasal dari satu titik dan akan kembali kepada titik yang sama. Dari mana titik itu? Itulah goresan pena Tuhan demi pena dan apa yang dituliskan. Nah, jadi terlalu gampang kalau kita mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya inilah penafsiran yang sangat panjang bahasanya dalam Al-Quran. Dan saudara sekalian, kembali lagi bahwa kesimpulannya jangan pernah memulai pekerjaan melakukan apapun tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya agama lain juga mengikrarkan basmalah, tapi dalam filosofi yang berbeda. Misalnya agama Hindu, apapun yang kita akan lakukan itu harus diingat dengan nama Tuhan, yaitu Brahma. Brahma itu adalah nama penciptaan. Jadi Allah ada Tuhan pencipta itu Brahma, ada Wisnu Tuhan pemelihara. Pemelihara itu kan, ya kita juga sama, Tuhannya juga pemelihara kan. Kalau basmalah itu Brahma, Bismillahirrahmanirrahim, maka Wisnu itu pemelihara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi bagaimana dengan Wisnu? Shiva. Shiva itu menghancurkan murtid. Ada Tuhan pencipta namanya Brahma. Ada Tuhan pemelihara namanya Wisnu. Ada Tuhan penghancur namanya Shiva. Ada yang saya mati mencipta dan dia enak-enak menghancurkan. Nah, tidak seperti itu agama Hindu mengartikan Shiva. Shiva itu artinya fana. Kita hancurkan semua, tidak ada lagi bumi, tidak ada lagi langit, tidak ada lagi gunung. Yang kita lihat semuanya hancur, yang ada hanya Allah. Fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Jadi itu paralel dengan la ilaha, tidak ada siapapun, la mawjud illallah, tidak ada siapapun. Jadi ini bisa kita analogikan seperti itu. Brahma itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Wisnu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kemudian Shiva la ilaha illallah. Makanya satu hanya dia. Itulah ketika orang sedang fana, yang dia lihat adalah Allah. Termasuk melihat dirinya pun, dan dirinya adalah sebagai dia semuanya. Nah inilah kajian kita pada kesempatan yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi basmalah ini
bagaimana kalau kita membaca surah Al-Fatihah tanpa membaca basmalah? Mazhab Malik boleh membaca Al-Fatihah tapi tidak usah dikeraskan, dibisik-bisikin aja. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti mazhab Malik di Mekah. Ya. Tapi Imam Syafi'i tidak. Kenapa harus disembunyikan? Ya, Rasulullah juga seringkali juga ditemukan kita dengarkan dalam satu riwayat membaca sama kerasnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan menurut Imam Syafi'i dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, orang yang tidak membaca basmalah pada salatnya itu batal salatnya, karena rukun salat itu harus membaca Al-Fatihah, dan tidak sempurna Al-Fatihah itu tanpa membaca ayat pertamanya yang merupakan intinya Al-Fatihah, otomatis intinya Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Wahamin basmalahnya tidak dibaca. Ya. Baru satu kali umrah tidak semua yang baca basmalah di Indonesia. Padahal sebelum Wahabi berkuasa di Saudi Arabia, dan dananya basmalah itu di mana-mana. Bahkan Ka'bah itu pakai kemenyan. Ada hadis Bukhari Muslim Bapak Ibu sekalian. Setiap kali Nabi khutbah itu ada kemenyan di sini. Apa namanya itu ya? Ya, supaya pengaruh ruangan, tapi tidak ada kaitannya dengan mistik seperti Ibu Buddha dan Buddha. Jadi jangan sampai nanti kita mengasosiasikan bahwa itu asap-asapan itu musyrik. Tidak ada kata musyrik di situ. Nah, inilah saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak ada salah kalau kita membaca basmalah, supaya nanti kalau kita menganut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan dengan tegas, orang yang tidak membaca basmalah pada surah Al-Fatihah maka itu batal salatnya. La salata illa bi Fatihah. Kita tidak ada di Fatihah kita kalau kita tidak membaca keseluruhan ayatnya. Nah, tapi kalau ada yang membaca dalam hati, jangan disalahkan. Ada mazhab Malik seperti itu. Abu Hanifah juga, Hanafi sebagai membaca seperti itu. Tapi sepenuhnya Imam Syafi'i, ya seperti di Mesir kita mendengarkan semua orang membaca dengan keras Bismillahirrahmanirrahim, maghrib, isya, subuh, sholat. Nah, karena itu mumpung masih awal Ramadan ini, teman-teman sekalian, awalilah seluruh kegiatan monumentalnya itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju basmalah, kemudian berangkat ke kantor basmalah. Apapun yang kita akan lakukan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.